Reading kali ini menggambarkan energimu yang pernah merasa kesepian dan tersisih akibat kurangnya keharmonisan dan persatuan dalam hubungan dengan orang lain. Perlu diingat, energi reading ini bisa jadi energimu atau energi orang yang berdealing denganmu, tetapi saya akan membacanya sebagai energimu. Perasaan tidak lagi menyatu dan sering terjadi perselisihan dalam satu hubungan membuatmu memutuskan perpisahan. Entah itu kamu mengakhiri satu hubungan di sisi asmara atau hubungan pertemanan, tetapi setelah memutuskan berpisah, kamu menyesali tindakanmu. Kamu sering berpikir apakah keputusan yang kamu ambil salah karena kamu merasa sangat menderita dan kesepian. Duniamu seakan-akan sudah hancur, impianmu berantakan dan hidupmu tidak karuan. Bisa jadi keputusan mengakhiri ini tentang kebiasaan yang kamu tinggalkan. Dan fase yang harus kamu hadapi adalah fase sakau, di mana kamu merasa menyesal dan sangat ingin kembali. Mengapa kamu begitu menyesali keputusanmu? Karena, akibat dari keputusanmu itu kamu merasa sudah tidak tersambung lagi dengan orang-orang yang dulu selalu bersamamu. Kamu merindukan kebersamaan tetapi kamu memutuskan untuk berpisah. Akhirnya yang kamu hadapi adalah rasa penyesalan dan keinginan untuk kembali. Walaupun pada awalnya kamu belum menyadari keputusanmu mengakhiri satu hubungan, tetapi kamu bisa merasakan energimu sudah tidak resonate lagi, dan akibat dari keputusanmu itu banyak perubahan dalam hidup yang harus kamu terima. Beratnya rasa kesepian dan terus-menerus menghadapi banyak omongan dari orang lain tentu berat bagimu. Misalnya, kamu harus menghadapi mantan pasangan yang narsistik dan toksik, yang dengan tega menjelek-jelekkanmu demi nama baiknya, atau kamu harus menghadapi penilaian orang lain yang merendahkan dan meremehkan keputusanmu. Kenyataan itu seringkali membuat mentalmu down. Kamu jadi selalu mempertanyakan apakah keputusan yang kamu ambil sudah benar, apalagi jika beberapa hal yang menjadi impianmu tidak berjalan sesuai dengan rencanamu. Kamu pasti memiliki rencana dan impian untuk masa depan di dirimu yang baru, tetapi kenyataan yang kamu hadapi tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak heran jika kamu menyesali keputusan-keputusanmu di masa lalu. Sebenarnya kamu sedang mengarah kepada impianmu, tetapi ada proses yang harus kamu jalani, termasuk penyesuaian pada sesuatu yang baru. Contohnya, kamu memilih mengakhiri pernikahanmu yang sudah lama terjalin. Tentu kamu harus beradaptasi dengan status baru dan menerima proses perjalanannya seperti saling membenci, atau saling menyalahkan dan lain-lain. Adaptasi itu misalnya kamu tidak lagi menerima uang belanja, atau tidak ada lagi perasaan ditemani saat bepergian, atau kamu harus mulai mencari nafkah untuk menghidupi dirimu. Perubahan itu sangat berat dan perlu proses panjang untuk terbiasa, belum lagi kamu harus menyembuhkan luka batinmu. Beberapa orang baru berdatangan ke dalam hidupmu tetapi kebanyakan tidak sesuai dengan energimu, karena kamu masih fokus mencari-cari pengganti dari orang di masa lalu. Sebenarnya di fase peralihan ini kamu harus berhati-hati, karena orang yang kamu pilih biasanya hanya sebagai penutup luka agar tidak berdarah. Hubungan asmara, atau hubungan pertemanan di fase ini justru akan menyakitkan. Apalagi jika kamu menemukan orang-orang tersebut memiliki sifat yang sama dengan orang-orang di masa lalu. Kamu tidak akan menemukan apapun selain kembali merasakan rasa sakit saat energimu lagi-lagi menolak orang-orang tersebut, dan kamu akan semakin sakit saat memaksakan diri tetap berhubungan dengan mereka. Orang-orang baru itu akan mengajarkanmu banyak pemahaman sekaligus membenarkan keputusan yang sudah kamu ambil dulu. Kegagalan demi kegagalan menjalin koneksi bersama orang-orang baru membuat kamu sering memikirkan kembali keputusanmu di masa lalu. Rasa sedih dan kelelahan menghadapi hidup menumbuhkan rasa bersalah, frustasi, rendah diri, dan lain-lain. Kamu menjudge dirimu sangat kejam dan terkadang melupakan nilai-nilai yang kamu yakini. Beratnya hidup yang harus kamu jalani seringkali menimbulkan rasa kecewa. Hanya gengsi dan harga dirimu yang berhasil menahanmu kembali ke orang dari masa lalumu. Kamu akan terus merasa down dan menemukan kegagalan, sampai-sampai kamu berpikir seseorang melakukan sihir padamu.
Padahal tidak ada sihir penghalang, yang ada adalah beratnya penyesuaian hidup yang harus kamu jalani. Apalagi jika kamu tidak menemukan dukungan dari siapapun, atau kamu berada di lingkungan yang tidak mendukungmu. Kamu harus menghealing dirimu sendiri sebelum memulai sesuatu yang baru. Kamu juga harus belajar segala sesuatu dengan kemampuanmu sendiri dan menerima apapun hasil kerja kerasmu. Perjalanan hidupmu adalah tentang menghealing semua luka batin yang kamu rasakan, dan mengganti pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Kamu yang sebenarnya adalah kamu yang berada di pola pikir baru dan frekuensi tinggi. Tetapi memang kamu harus melalui masa-masa penyesuaian yang berat. Masa penyesuaian itu ibarat kamu lama tinggal di negara tropis dan harus menetap di negara dingin. Tentu kamu harus mengganti semua kebiasaanmu termasuk mengganti caramu berpakaian. Kamu akan memasuki suatu koneksi entah itu hubungan asmara, atau hubungan pertemanan di mana dalam hubungan itu bukan lagi tentang orang lain tetapi tentang kamu. Misalnya, kamu tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri demi menyenangkan orang lain. Kamu mulai melibatkan dirimu untuk memperkuat hubungan yang kamu jalin. Kamu mulai melibatkan dirimu untuk memperkuat hubungan yang kamu jalin, seakan-akan kamu keluar dari zona nyaman di mana kamu dulu berharap tetap dicintai. Tetapi kali ini kamu membangun secara gotong royong hubungan itu bersama orang baru yang akan terkoneksi denganmu, ibarat sedang membangun rumah. Kamu dan orang baru saling bekerja sama dalam keinginan dan ide yang sama. Fase baru ini membuat kamu merasa menjadi manusia yang lebih hidup dan bisa merasakan betapa berharganya kamu, pikiranmu, atau gagasanmu dan apapun yang kamu lakukan akhirnya bisa dihargai. Kamu tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti penyesalan, memandang dirimu sendiri gagal dan lain-lain. Bagimu sesuatu memang harus berakhir saat tidak ada lagi kesamaan energi bukan karena tidak ada kesamaan minat. Karena kamu bisa saja memiliki minat yang sama dengan seseorang tetapi memiliki frekuensi energi yang berbeda. Sehingga saat memaksakan penyatuan, energi itu saling berbenturan dan menyebabkan chaos. Kamu juga jadi memahami bahwa vibrasi akan bersambung dengan vibrasi yang sama. Itu sebabnya kamu berkali-kali bertemu dengan orang-orang baru agar kamu bisa mengenali vibrasimu sendiri. Orang-orang yang sudah kamu tinggalkan bukanlah sosok jahat dalam kehidupanmu. Mereka datang mengajarkan tentang vibrasi yang tidak cocok denganmu. Kamu tidak salah dalam mengambil keputusan mengakhiri hubungan. Yang berat hanyalah proses panjang yang harus kamu jalani di fase peralihan.